ditugaskan sebagai penyuluh pertanian. Setiap saya hadir di resesnya, jarang saya mendapatkan arahnya ke bidang peternakan dan pertanian. Biasanya arahnya ke perumahan atau infrastruktur. Makanya saya senang dan bersyukur kalau resesnya Bapak ini programnya ke depan itu pertanian. Ada penetasan lagi ya? Belum ada. Selama kemarin saat Ini bebek semua atau itu? Bebek ini. Bebek tidak tidur kalau malam ya. Campur itu berarti? Iya, karena setahu kan nggak bisa dicampur. Keluar. Aduh. Tidak mateto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat dan nikmat serta kesehatan kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penjaringan aspirasi masyarakat atau reses DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita patut bersyukur karena kita kedatangan yang terhormat Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Palu dalam rangka melaksanakan acara reses di tempat ini. Adapun telah kita ketahui bersama bahwa reses merupakan hal yang sangat penting bagi kita masyarakat yang khususnya perlu untuk menyuarakan aspirasi kita kepada wakil rakyat yang telah terpilih di periode kali ini di tingkat provinsi. Dan untuk membuka kegiatan pada malam hari ini, kita masuk dalam pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029 daerah pemilihan Kota Palu. Pada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pertama-tama mungkin ada yang belum tahu saya. Jelaskan sedikit nama saya bahwa saya kemarin anggota Dapil Palu Selatan Tetangga 2019-2024. Tawan juga ini menjadi suatu kenangan bagi saya juga karena orang tua saya lama di puskesmas Tawan juga. Ibu saya namanya yang pernah tinggal juga di sini. Dan saya juga tinggal di sini. Tapi saya lihat tadi belum ada yang tidak ada yang saya kenal. Padahal saya juga bergaul di situ kemarin. Masyarakat memilih wakil. Fungsi dan tugasnya yang sebenarnya sebagai wakil. Bahkan saya selalu juga nonton Pak Ustadz yang dari Makassar itu katakan mana lebih tinggi pangkatnya, ketua atau wakil. Tapi kita selalu, karena selama ini kita dimanjakan dengan instan. Tapi di DPR, tiga hal tadi yang saya katakan, bahwa legislatifnya, kemudian pengawasannya dan penganggaran. Tapi yang sebenarnya dilakukan oleh wakil yang kita pilih ada tiga hal. Pertama, kesehatan kita. Saya akan jelaskan satu-satu. Kesehatan itu apa? Pada saat kalian sakit, lantas BPJS tidak aktif. Kalau kalian sendiri yang urus, paling ke sana RT dulu, RW. Yang sudah kenal saya selalu titip pesan sama mereka. Apabila ada masyarakat atau tetangga atau saudara, keluarga sendiri, ya sakit BPJS-nya tidak aktif, kirim ke saya saja apa, minta di rumah sakit, begitu masukkan pagi hari minta keterangan rawat inap, kakaknya, KTP-nya persiapkan, foto kirim ke WA saya, tidak perlu kalian cari saya. Tunggu setengah jam aktif BPJS-nya saya bilang.
Itu yang saya lakukan selama ini. Bukan karena saya melihat ada Papian bilang ada kelompok yang saya bentuk di tahun Jokowi. Pada saat kalian sakit seperti itu, tunggu saya setengah jam, saya aktifkan tugas. Tidak perlu kesana kemari. Karena kalau kami yang kalian pilih sebagai mengurus hal-hal seperti itu menggunakan jalan tol. Kita langsung ke kadisnya. Kita langsung ke pokok apa yang kita akan urus. Bahkan kalau ada masyarakat yang mengeluh pelayanan rumah sakit, saya bukan membanggakan diri. Tanya rumah sakit Anutapura itu. Kalau sudah mobil saya masuk, pasti lalu bilang ada apa? Masuk bagaimana? Iya, sampai kepala rumah sakit. Kenapa? Saya sebagai pejabat mereka. Tapi di tengah masyarakat saya jadi pembantu. Kalian berdua saya wakilnya. Tapi karena selalu kita dimanjakan dengan iklan, akhirnya kita tidak kenal mau kemana. Kesehatan itu penting. Kemudian kalau ada BPJS yang menunggak karena pasca bencana kemarin sampai kita kena COVID, lantas menunggak. Kalau Anda yang urus sendiri, bukan orang politikus. Saya cuma seorang tukang bengkel. Maju kemarin dengan suara di kota 806 suara. Pada saat saya maju ke tingkat provinsi, kalau bilang survei tidak ada. Tidak ada yang mengatakan saya bisa lolos. Karena tidak ada sejarah orang yang duduk di kota baru satu periode dengan suara 800 bisa lolos ke provinsi. Orang ketawakan saya maju. Tapi saya yakin karena saya berharap di atas. Saya tidak mengeluarkan satu sen. Siapa yang pilih saya kemarin? Adakah beras saya bawa? Adakah uang saya kasih? Habis kasih makan itik, kasih makan ikan, bagus susu, pojok kamu di situ. Nanti sore lagi bagus kerja. Daripada kamu tentunya berapa gaji saya? Bukan saya tidak ikan. Dikasih naik gaji tapi ditambah itu jalur. Tambah hari, sama temu. Tapi tadi ibu punya, misalkan saya kasih itu tadi di ganggu ibu sudah dulu dapat 750.000. Nah, itu nyata, saya sudah buktikan. Sampai saya berani bicara. Saya pun hari ini masih main PC, main apa. Maka saya tawarkan masyarakat saya, penginputan itu dilakukan di bulan 3. Berarti anggota DPR yang masih duduk kemarin masih punya pokir di tahun ini. Sama waktu saya di kota. Di kota kalau saya masih bisa rubah itu pokir saya mau kasih jadikan titik semua, ada 885 juta. Cuma karena sudah terimpun di CPD, tidak bisa lagi dirubah. Di situ ada UB, laundry lagi, tetap itu. Padahal itu cuma jadi pajangan. Komiu mau buka usaha 5 orang laundry, benar guru begini, datang orang mau cuci baju. Boba kios, duduk terus, begitu ada pesta tutup lagi. Ini lagi basuh support. Tapi kalau bangun pemberdayaan, peternakan, yakin saya, dia tidak butuh. Papian di sini ada kote salad, ada ya? Ada. Di belakang. Ada. Itu telur sudah jual ya? Banyak juga yang kelang leso. Nah, Langkaleso juga di offer ke sana. Karena mau pengembangan. Nah, maka saya berharap apa yang saya ingin salurkan, silakan. Kalau Anda tidak senang, Pak, saya mau UMKM saya belum nyatakan. Kecuali mungkin 27, 28. Karena pokir saya mulai 2006, 27, 28, 29, 30. Sekalipun saya berakhir di tahun 2009, pokir saya masih melewati 1 tahun. Sama hari ini. Jadi saya 5 tahun. Dan saya berbicara paling rendah 3 miliar. Ada juga ayam kampung super yang dari DOC 2 bulan ya, panen.
Tapi itu saya ragu-ragukan. Begitu 2 bulan panen jual, sote kembali modal dibagi-bagi semua sudah. Besok datang saya, bapak ada lagi ayam, apa ini? Harusnya modal ditetapkan. Yang begitu 2 bulan dijual, coba aku bagi. Saya mau beli HP ini, beli HP ini. Cuma tembok kita. Besok mana lagi? Tapi kalau itu proses jalan, saya sudah di tingkat provinsi. Jalur saya untuk mencari lebih banyak bantuan lagi kemana? Ke kementerian. Karena sudah tangga saya arah ke atas. Saya waktu di kota nggak bisa ke kementerian karena saya harus ke tingkat provinsi. Dan semua apa yang saya turunkan, di situ ada pendamping kalian. Dari penyuluh, dari tim koordinator, akan bersama-sama kalian untuk berusaha. Sebelum saya tutup saya punya edukasi atau hal-hal yang saya paparkan, saya titip nomor saya. Masih saya menjadi wakil kalian 5 tahun ke depan. Kalau kesehatan saya tidak pandang bulu, saya akan urus. Ya, tetapi persyaratannya tadi, apabila BPJS-nya tidak ada sama sekali, saya cuma butuh keterangan rawat inap, kakak, foto saja kirim ke WA saya. Kalau kalian telepon saya tidak angkat, ikut dengan chat. Agar kalau saya begitu saya mau istirahat malam, saya selalu buka. Karena waktu itu cuma 3 kali 24 jam. Kalau koordinator itu sudah paham, bahkan ada masyarakat biasa, kalau mungkin pas lewat laparan, biasa kan. Ya, apa saya makan, ya kalian makan. Ya cuma seperti itu. Dan saya tidak pernah merasa diri saya seorang pejabat yang harus berdaya seperti mereka yang saya lihat tidak mau tidak PC. Kalau saya tidak, mana orang itu sih. Cuma untungnya saya reses begini, saya harus pakai kemeja. Kalau tidak, saya pakai UPC. Kalau tidak, ya, karena saya adalah wakil di mata mereka, di mata kelurahan, di mata apa saya pejabat. Berani mereka usik, saya punya rakyat, saya punya bos. Kalau jadi pengawal kan begitu, berani kore bos saya sikat. Itu juga saya. Mungkin itu saja. Ini sudah jam 10. Kayaknya tidak perlu kita tanya jawab ya. Nanti kalau memang butuh, di samping chat saya bisa datang. Kita lebih sharing-sharing, ya. Karena memang saya tahu bahwa saya suruh nampak ya untuk kelompok-kelompok terkait. Jadi harapan saya ke depan, mari kita bergandengan tangan menciptakan Kota Palu, dan mungkin pertama kalinya ada program itik, ya BB-nya begini-begini. Bukan BB-an itu yang sembarang berak, bukan yang fokus sama-sama itu. Apa? Itik apa namanya? Yang coklat. Yang coklat. Berat itu ya? Berat itu yang mata besar. Iya, yang mata BB yang sama di belakang punya papi ya. Ya. Itu saja mungkin ya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Ibu penyuluh saja bikin kelompok. Iya kan Ibu? Iya kan? Bikin kelompok. Jadi orang-orang yang diusulkan yang menjadi kelompok itu di belakangnya adalah penyuluh. Apa keuntungan dari kelompok ini? Ibu punya modal tidak? Tidak kan? Untuk beli pakan? Ini ibu, bapak dibantu ternak. Sebelum produksi ada pakannya. Alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan ya untuk berbicara. Untuk malam hari ini saya diundang reses oleh Pak Dewan dan Pak Alfian. Dalam hal ini saya ditugaskan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ditugaskan sebagai penyuluh pertanian. Jadi yang saya urus juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin berkelompok dan mendapatkan bantuan dari Pak anggota Dewan. Seperti itu jalurnya. Karena saya ditugaskan di wilayah Kelurahan Kawanjuka. Jadi setiap ibu-ibu ingin membentuk kelompok, baik peternakan, pengolahan hasil, pertanian, itu saya yang memfasilitasi dan mendampingi ibu-ibu
dan bantuan juga yang diserahkan nanti oleh Pak Anggota Dewan sampai berhasil kami yang mendampingi. Apa lagi itu? Memangnya ada uang? Karena tugas kami mensejahterakan setiap kelompok yang sudah kami bentuk, mensejahterakan anggota keluarga, baik anak maupun mereka dalam satu keluarga inti, seperti itu. Karena itu sudah tugas dan fungsi kami sebagai penyuluh pertanian. Jadi dalam hal ini ibu-ibu sudah beruntung sekali mendapatkan anggota Dewan Pak Marcel yang istilahnya lebih memperhatikan kesejahteraan di bidang pertanian dan peternakan. Karena setiap anggota Dewan yang setiap saya hadiri diskusinya, jarang saya mendapatkan arahnya ke bidang peternakan dan pertanian. Biasanya arahnya ke perumahan atau infrastruktur. Makanya saya senang dan bersyukur kalau resesnya Bapak ini programnya ke depan itu pertanian dan peternakan. Jadi tinggal masyarakat yang saya dampingi sampai berhasil setiap bantuan yang diberikan nanti. Bisa kita bermitra selanjutnya, baik itu dengan bank yang bisa mendapatkan kur, maupun kita bisa bermitra dengan koperasi. Seperti itu, menambah modal bapak-bapak yang sudah diberikan dari anggota dewan dan ibu-ibu. Iya, karena contoh kemarin saya sudah bentuk KWT, kelompok wanita tani. Di sini saya bentuk 3 Tawan Juka. Itu programnya dari Wali Kota untuk sekarang teknologi hidroponik yang sekarang dibangun di samping kelurahan Tawan Juka. Itu dananya 175 juta. Greenhouse-nya yang berisi di dalam tanaman hidroponik berupa sayuran dan kolam ikan. Iya, karena kalau lewat Musrembang sekarang Pak mungkin sedikit ditengok itu programnya, bantuannya. Jadi kebanyakan Bapak Ibu di kami itu reses yang lebih di ACC bantuannya. Lebih cepat, lebih jelas anggarannya. Ya, dan jelas lebih cepat anggarannya. Ya, saya mendampingi dan memfasilitasi sampai berhasil. Karena jadi itu akan menjadi istilahnya kinerja kami juga. Berhasil atau tidak yang kami dampingi itu akan kena juga kita sebagai penyuluh. Iya, jadi kami mohon kerjasamanya yang baik, Bapak Ibu, jika suatu saat sudah mendapatkan bantuan, sudah turun bantuan, mohon kerjasamanya diinfokan ke kami. Iya, kami akan turun langsung bagaimana mendampingi ibu-ibu sampai berhasil nanti, sampai panen istilahnya, sampai penjualan. Sebenarnya tidak hanya sampai pas bantuan, jadi penjualan yang disampaikan oleh Pak Anggota Dewan tadi yang ke IMIP itu kalau bisa kita minta jalurnya kemana setelah kita panen. Saya sebenarnya di sini 2 kelompok yang kalau memang peternakan ya kita lihat dulu berhasilnya ya. Jadi setelah panen nanti buat kontrak kerja atau kontrak pemasaran yang disampaikan anggota Dewan tadi ke IMIP. Iya, Kalau jadi masalah hasilnya, pasarnya saya yang tanggung jawab. pemasaran, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu seperti gampang, lebih gampang. Kalau sudah pemasarannya sudah jelas, saya rasa tidak ada lagi yang diragukan. Iya, tinggal tenaga, waktu, iya biaya sudah ada, tinggal tenaga dan waktu yang dibutuhkan. Tinggal konsisten. Jadi kalian juga kalau pekerjaan kalian misalkan ada jualan, habis bikin sip, oh hari ini kasih makan ini, habis Kelompok yang melawat tawan juga itu Buat jadwal. sama dengan Ibu Darti. Kurang lebih sekitar Sekarang kan masih pemula mereka hidroponik. Di situ mereka sudah rasakan karena sayur yang dipanennya itu kan hanya umur sebulan. Jadi sedangkan itu masih kangkung. Sudah dapat 150.000. Itu hanya dalam hidroponik yang ukuran 7x12. Jadi sekarang ikan yang mereka pelihara itu hanya 250 ekor. gila. Iya, nila. Itu juga saya bisa bantu. Nila sistem apa Bu? Kolam Nila, tanah? Yang
Enggak, Kolam tanah, enggak, bak, tembok. tembok. Ya, permanen, semen. Di atasnya hidroponik sayur-sayuran. Mereka lagi menanam sudah ada yang minta karena di dalam sayuran itu tidak ada pestisida yang disiram, tidak ada pakai kimia-kimia istilahnya, tidak ada semprot-semprot yang bahan yang berbahaya di dalam. Karena air kan. Air dan hama yang menyerang tidak ada karena ditutupi oleh greenhouse tadi. Itulah gunanya greenhouse, untuk mengurangi serangan hama. Jadi tidak akan ada produksi. Modalnya berapa itu, Bu? Modalnya. Itu kemarin Kalau merintis. 5 juta diraup. Berita acara pembentukan kelompok Ini tidak peternakan. gampang ini. Karena kalau sudah ada berita acara, kami akan input ke pusat. Jadi setiap ingin memohon bantuan itu akan diketahui oleh pusat. Jadi ini suatu lembaga resmi dan sah karena diketahui oleh lurah. Dan kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Dinas Pertanian dan